Harusnya yang nanya dapat minyak goreng, harusnya. Ya. Door press. Ya, silakan. Kenapa? Lagi puasa tidur. Justru enakan tidur Pak lagi puasa mah. Kalau melek tuh suka ngomongin orang. Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Bahkan nanti di akhir zaman, as-sukutu salamah was-suktu hikmah. Orang yang paling selamat adalah orang yang tidur gak banyak omong, dan orang yang berada di dalam rumah. Kenapa demikian? Karena nanti di akhir zaman satu langkah keluar rumah itu isinya maksiat mulu. Judi terang-terangan, mabok terang-terangan, narkoba terang-terangan, zina terang-terangan. Wa yabswa zina wa yashrabul khamra. Banyak orang nanti di akhir zaman terang-terangan berbuat zina, minum minuman keras, judi, narkoba. Maka yang paling aman adalah di dalam rumah. Ngapain? Tidur. Tidur itu perkara mubah, tapi isinya meninggalkan maksiat. Coba Bapak pikir, ketika Bapak tidur kan nggak ngomongin orang, betul? Nggak zina, nggak mabok, nggak narkoba, nggak maling, nggak bohong. Maka tidur itu ibadah. Coba kalau melek dikit keluar rumah, waduh. Makanya boleh tidur, tapi waktunya sholat bangun, qobliyah ba'diyah, baca Quran, zikir, tidur lagi, bangun-bangun azan, ke masjid, sholat, qobliyah ba'diyah, rumah, tidur lagi. Gitu ya? Ya, nggak apa-apa tidur. Masya Allah, kalau kita tarik lebih dalam, waqtilafil laili wan nahar, adanya perputaran siang dan malam. Itu siang dipakai untuk kerja, malam dipakai untuk tidur. Dan tidur itu adalah nikmatul kubro. Salah satu nikmat yang paling besar itu tidur. Betul nggak Pak? Saya beberapa bulan yang lalu kedatangan tamu, ibu sama anaknya cowok. Itu anaknya udah 3 tahun nggak bisa tidur. Coba Pak, 3 tahun udah lemas, pikirannya kosong, matanya nggak tidur, dia nggak tidur, nggak bisa tidur. Banyak Pak yang ke rumah itu datang orang kaya nggak bisa tidur. Kalau tidur harus minum obat dulu supaya tidur. Coba kalau kita ngaji nyender sedikit tidur, nikmat nggak? Ya Allah, itu tidur nikmat kok. Ya Allah, ini saya aja ngantuk sebenarnya, ngantuk. Nikmat banget ya. Ya, jadi nggak apa-apa tidur. Yang penting jangan meninggalkan ibadah. Ada lagi? Ibu-ibu, ayah nanya. Mumpung saya masuk nih.
Ustaz, kalau yang membatalkan puasa ada berapa? Ada 11. Santri hafal. Mubtilatu shaumi ahada asyar, yang membatalkan puasa itu sendiri ada 11. Yang pertama dukhulu ainin, masuknya sesuatu, min jaufin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang, masuk sesuatu batal. Mulut aqsul halqi, kalau sudah melewati tenggorokan batal. Hidung mutal khaisum, kalau sudah melewati tulang hidung batal. Kuping ila hadit takbid, kalau sudah melewati sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking batal. Itu pertama. Yang kedua wal qayu amdan, muntah dengan sengaja. Yang ketiga wal jima'u amdan, berhubungan badan siang hari dengan sengaja. Kemudian khurujul manyi mubasyaratin bisawatin wal amdi, keluarnya sperma sebab ada persentuhan dengan sengaja. Yang kelima wal jununu walau lahzatan, gila meskipun sebentar. Ibu puasa jam 12 gila batal. Ibu puasa 5 menit lagi mau maghrib gila batal. Yang keenam wasukaru mabok. Yang ketujuh wal ikma'u, itu ayan. Oh ayan. Ya, ibu jam 12 siang ayan. Waridatu wal nifasu wal wiladatu wal haidu, kemudian murtad, haid, nifas, wiladah batal. Apa wiladah? Melahirkan. Lagi puasa jam 5 sore melahirkan batal. Lagi puasa 5 menit lagi maghrib haid batal. Jadi ada berapa? 11. Apa enggak? Beserta Arabnya. Sunanus shaumi khamsatun, yang tadi disunahkan puasa, sunahnya ada 5. Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang kedua sahur, yaitu sahur. Yang ketiga takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Yang keempat adalah berbuka dengan yang manis-manis. Yang kelima wa du'a aqbal fitri, berdoa setelah berbuka. Syarat puasa ada 5. Syaratnya ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga sehat, yang keempat mampu, yang kelima mukim. Berarti Islam, orang kafir nggak puasa. Kafir ada 2, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli dari kecil udah kafir, tapi kalau dia masuk Islam maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan tidak wajib mengganti puasa dan sholatnya. Tapi kalau kafir murtad, Islam dari kecil Islam, udah gede dia murtad, nanti Islam lagi. Maka selama murtad, ketika dia masuk Islam wajib mengganti puasa, mengganti sholat. Mukallaf, yang kedua syaratnya, mukallaf itu akil baligh. Akil itu berakal, tidak gila. Baligh itu sudah keluar sperma bagi laki-laki, perempuan sudah keluar darah haid, maka wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga sehat. Kalau sakit nggak wajib puasa. Sakit terbagi 3, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Kalau cuma migrain, sakit gigi, sakit hati, wajib puasa. Ya. Kemudian yang keempat mampu. Kalau nggak mampu, asyaikhu alladzi la yatiqu, orang tua, manula, lansia, kakek-kakek, nenek-nenek nggak mampu puasa, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya bayar fidyah. Fidyah itu 1 hari yang ditinggalkan 1 liter beras. Kalau 30 hari 30 liter. Yang wajib fidyah cuman orang tua saja. Adapun sakit, musafir, haid, nifas itu wajib qada tanpa fidyah. Ada yang 2 qada juga, fidyah juga. Siapa? Al-hamil wal murdi alladzi aftarata khaufan 'alal waladi. Orang hamil dan menyusui apabila dia tidak puasa karena khawatir akan kesehatan bayinya, maka wajib qada dan fidyah. Siapa lagi? Wa mu'akhiru qada'i Ramadan ma'al imkan hatta yadkhula Ramadan akhir, yaitu orang yang menunda-nunda qada puasa. Aslinya qada doang, ditunda-tunda itu 11 bulan sampai masuk Ramadan berikutnya, maka qada plus fidyah.
Coba. Ada yang tidak qada, tidak fidyah. Siapa? Gila permanen. Ibu besok mau puasa gila. Pas mau bagi-bagi THR sadar malam takbiran. Berarti kan 30 hari nggak puasa, betul? Terus wajib qada enggak? Wajib fidyah enggak? La qada wala fidyah. Gila permanen dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Tapi kalau gilanya sementara, kayak tadi, ibu ikut puasa nih dari pagi sampai siang, jam 12 gila, makan minum, maka wajib qada. Paham? Tapi kalau gilanya dari sahur sampai maghrib nggak wajib qada. Jadi mau gila permanen apa sementara? Ya Allah, ya Allah. Ini buku yang saya bawa udah ada di sini semua, Bu. Ini cuma hiasan doang. Di pesantren itu diulang-ulang, Bu, diulang-ulang itu saya ngaji. Santri sampai ngelotok. Nah, syarat puasa, wajib puasa, yang membatalkan puasa, makruh berpuasa, hukum suntik. Al-hukmul ibrah, hukum suntik itu tafsilun, ada 3 pendapat. Lagi puasa suntik siang-siang, ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Yang ketiga diperinci, kalau yang disuntikan infus batal, kalau yang disuntikan obat tidak batal. Yang nomor 3 adalah pendapat yang paling kuat. Cantuk, bekam, donor darah hukumnya makruh. Apa? Makan terlalu kenyang, sahur terlalu kenyang makruh. Sering bolak-balik kamar mandi, dikit-dikit basahin kepala, dikit-dikit mandi, dikit-dikit kumur. Ngapain? Biar seger, makruh. Ada yang begitu? Ya Allah. Enggak batal, KB kan obat. Lagi siang-siang suntik KB segala lu. Suntik KB enggak batal. Kalau disuntik suami baru batal. Bu, suami halal tapi habis maghrib, ya Bu.